Intelijensi adalah kecerdasan pikiran atau sifat-sifat perbuatan cerdas. Intelijensi juga merupakan daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir. Ada juga beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang intelijensi. Yang pertama menurut Edward Thorndike. Ia meyakini intelijensi merupakan kemampuan individu untuk memberikan respons yang tepat terhadap stimulus yang diterimanya. Yang kedua menurut William Stern, intelijensi adalah kesanggupan jiwa untuk menghadapi dan mengatasi keadaan-keadaan atau kesulitan baru dengan sadar, dengan berpikir cepat dan tepat. Berikut ada beberapa teori tentang intelijensi. Yang pertama teori faktor yang dikemukakan oleh Charles Spearman. Teori ini berusaha mendeskripsikan struktur intelijensi yang terdiri dari dua faktor. Yang pertama faktor G atau general, faktor yang mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang dalam berbagai kegiatan. Yang kedua faktor S atau spesifik, faktor yang mencakup berbagai faktor khusus yang relevan dengan tugas tertentu. Nah, misalnya faktor G selalu dapat diamati dalam berbuat semua penampilan atau performance. Sedangkan faktor S yaitu faktor yang hanya bersifat khusus, yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan tidak dimiliki oleh semua orang. Yang kedua teori struktur yang dikemukakan oleh Wilford. Intelijensi merupakan suatu kumpulan yang sistematik mengenai kemampuan-kemampuan atau fungsi-fungsi intelektual untuk memproses informasi yang beraneka macam di dalam berbagai bentuk. Definisi intelijensi ini mengandung implikasi bahwa masing-masing kemampuan dapat diidentifikasi melalui konjungsi tiga variabel atau facets. Tiap-tiap kemungkinan memiliki jenis keunikan tersendiri di dalam aktivitas mental atau pikiran, isi informasi, dan hasil informasi. Operasi terdiri atas evaluasi, produksi, konvergen, produksi, divergen, memori, dan kognisi. Konten terdiri atas figurasi atau visual, simbolis, semantik, dan juga perilaku. Yang terakhir produk terdiri atas unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi. Yang ketiga ada teori kognitif yang dikemukakan oleh Sternberg. Sternberg 1985 menggunakan teori komponen berdasarkan alur proses-proses kognitif yang terlibat di dalamnya. Teori komponen ini sering disebut teori pemrosesan informasi. Menurut teori Sternberg, intelijensi dapat dianalisis ke dalam 5 komponen. Yang pertama metakomponen, yang kedua komponen performansi, yang ketiga komponen akuisisi, dan komponen transfer. Komponen-komponen ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh seseorang agar ia dapat memecahkan masalah. Selanjutnya teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Gardner. Menurut Gardner, intelijensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah dan menciptakan produk atau karya. Dalam teorinya, ia mengemukakan paling sedikit 7 jenis intelijensi atau kesadaran yang dimiliki manusia secara alami, yaitu linguistik, musik, matematik, logis, visual spasial, kinestetik, spesifik, sosial interpersonal, dan intrapersonal. Selanjutnya yaitu intelijensi dan pemrosesan informasi. Kita bisa mengetahui apakah seseorang memiliki intelijensi tinggi atau tidak dengan cara mengamati secara langsung pada waktu orang tersebut memproses informasi.
Apakah perilaku orang itu menunjukkan adanya indikator-indikator penting dari suatu perilaku intelijensi? Di antara indikator-indikator tersebut ialah yang pertama, yaitu ingatan jangka pendek. Orang yang memiliki intelijensi tinggi cenderung lebih cepat dan akurat dalam memproses informasi jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki intelijensi rendah. Yang kedua, yaitu pengetahuan umum. Pengetahuan umum merupakan bagian penting dari intelijensi manusia. Kemampuan menyimpan informasi dalam ingatan secara terorganisir dengan baik dan akses kembali informasi tersebut dengan efisien merupakan karakteristik penting intelijensi. Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah. Penalaran dicirikan adanya usaha mengkombinasikan elemen-elemen informasi yang diketahui untuk menghasilkan informasi baru. Selanjutnya, yaitu adaptasi. Di dalam adaptasi juga melibatkan beberapa fungsi intelektual seperti penalaran, ingatan kerja, dan belajar keterampilan. Adaptasi sendiri merupakan kemampuan menyesuaikan strategi dengan perubahan tuntutan tugas atau lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan dibentuk oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dapat dikatakan matang apabila mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi, baik itu disengaja seperti sekolah ataupun yang tidak disengaja seperti pengalaman-pengalaman hidup. Yang keempat, minat atau pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah.